lagi ya. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya ya pada sesi sore ini. Rasanya hari libur, kemudian juga harinya istirahat dan keluarga, tetapi kita masih menyempatkan waktu bersama gitu ya untuk mengisi gelas-gelas kita. Semoga dalam sesi yang nggak terlalu lama ini 1,5 jam kita bisa saling mengisi, saling sharing. Nanti nggak cuma saya ataupun Kak Ira, tetapi juga rekan-rekan sekalian punya pengalaman untuk berbagi ya. Oke, itu dia ya dari kami. Kemudian sebelum kita memulai, izinkan tentunya kami memperkenalkan diri ya di dalam skill coaching untuk melakukan pendampingan karyawan ini. Nanti selain saya ada Kak Ira ya yang akan membawakan sesi ini. Nah, untuk berkenalan dulu dengan Kak Ira, silahkan Kak Ira. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang ya sore hari ini bisa ketemu di hari liburnya. Semoga sesi sore dari kami hari ini bisa memberikan sedikit atau banyak knowledge kali ya, knowledge yang baru dan skill yang baru khususnya dalam knowledge skill coaching nantinya. Oke, dari saya sih sekian Kak Heni. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ira. Nanti selain Kak Ira juga pastinya ada saya, Heni Wang, yang akan mendampingi rekan-rekan sekalian untuk berdiskusi ya. Nah, kemudian nanti selama proses berdiskusi rekan-rekan seperti biasa siapkan saja alat tulis ya, nanti siapa tahu mau butuh catat, kemudian kita juga bisa berdiskusi. Kemudian selama proses pemaparan mohon untuk dapat di mute ya. Tetapi nanti kalau ternyata ada yang mau ditanyakan misalkan, nah silakan raise hand. Atau kalau misalnya lagi nggak bisa open mic atau nggak bisa langsung ngobrol, boleh juga rekan-rekan untuk bertanya lewat yang namanya kolom chat. Oke. Nah, kemudian kalau bisa on video lebih asik lagi, lebih seru, terutama ini kan topiknya coaching, jadi bisa saling menatap ya, bisa saling berinteraksi. Ya. Kemudian jangan lupa stay tune sampai di akhir acara karena nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan e-sertifikat dan materi di akhir sesi. Nah, rasanya itu rekan-rekan sekilas terkait dengan ground rule acara kita di sesi sore hari ini. Sebelum kita mulai, rekan-rekan, saya ingin bertanya dulu kepada rekan-rekan ya terkait dengan yang namanya coaching. Ya, nah menurut rekan-rekan sekalian, ya coaching itu apa? Silakan boleh di kolom chat. Jadi kalau menurut rekan-rekan coaching itu apa ya? Coaching. Kalau Pak Rizky, kemitraan, coach, kemitraan udah clear banget ya, kemitraan. Bu Yeni melatih. Pak Happy, bimbingan dan penyuluhan. Wos. Jadi kita nginget ini ya Pak Happy seperti guru BP ya di SMA, pendampingan Kak Ivan. Kemudian ada lagi tadi Pak Ferdian, membimbing seseorang untuk mengembangkan diri ya si coachingnya ya. Kemudian ada Mbak Ana, coaching merupakan pendampingan kepada rekan kerja demi perbaikan kinerja. Nah, Pak Prim, teknik bertanya untuk provokasi coaching. Ini udah sangat detail ya. Ada teknik bertanya untuk provokasi coaching supaya dapat menyelesaikan permasalahan. Ya, Mbak Vidya, coaching ini adalah pendampingan topik apapun dari yang lebih expert atau pengalaman. Nah, rekan-rekan itu sekilas terkait dengan pengalaman coaching atau definisi coaching yang selama ini kita artikan. Nah, nanti moga-moga dari sini kita lebih bisa mempertajam lagi coaching itu apa sih? Ya, kalau dari Pak Aryo, coaching pemahaman menjadi pelatih atau pembimbing. Nah, rasanya rekan-rekan, sebelum kita memulai yang lebih dalam terkait dengan sesi coaching, saya ada satu video, rasanya bisa saya putarkan, ya, terkait dengan peran coach. Ya, namanya coaching itu kan pasti akan ada yang namanya peran coach sebagai pelatih. Nah, yuk kita saksikan bersama terkait dengan video ini dan apa yang rekan-rekan perhatikan atau amati dari si coach ini sendiri. Ya, saya putarkan dulu videonya. Silakan rekan-rekan. I want God to bless this team so much people talk about what he did. But it means we got to give him our best in every area. And if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. Either way, we honor him with our actions and our attitudes. So I'm asking you, what are you living for?
I've resolved to give God everything I've got. Then I'll leave the results up to Him. I want to know if you'll join me. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. You sure is preachy today. Mm-hmm. What? How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? All right, everybody on the goal line, get your partner, let's go. All right, let's go. Show me something, 10 yards, move it, let's go, Matt. Let's go, Jonathan, show me something. 10 yards, show me some power. No knees, keep your knees off the ground. Show me something, there you go. 10 yards, show me some muscle, show me some power. Give me some heart, let's go. Very good, boy, very good. Let's run it back. Oh, man, it's not even funny, dude. Oh, yeah, it is. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm gonna give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. Now get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left, a little bit left. I bet he does. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left, a little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. Rest in a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm bad out of strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. My arms are burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more.
50. Let's go to the 50. I don't have any more. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field on your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach? Can I count on you? Yes. Coach? What is it, Jeremy? I weigh 160. Ya, itu dia ya sekilas terkait salah satu peran dari coach. Nah, rekan-rekan kalau kita lihat dari film tersebut, apa peran dari coach yang tergambar dari cerita tersebut? Mbak Ana? Oke, yang lainnya? Memberikan semangat kepada rekan kerja untuk mencapai usaha terbaiknya. Oh. Mbak Vidya, mendampingi, memotivasi, memberikan semangat, mengarahkan. Ya, oke. Ada lagi rekan-rekan lainnya berpendapat, silahkan. Mendorong koci ya tadi ya berasa ya ketika koci itu sudah lemas, sudah kayaknya nggak sanggup gitu. Bagaimana kita bisa mendorong koci dalam hal nanti kalau kita di konteks pekerjaan, berarti kita bisa mendorong tim kita ya untuk. Nah, saya suka nih kata kuncinya Pak Ferdi, melewati limit. Ya, melewati limit. Kemudian Pananda, memaksimalkan kemampuan. Pananda bisa open mic, kita diskusi sebentar, Pananda. Halo. Panandanya nggak ada ya. Oke, tadi memaksimalkan kemampuan ya. Kemudian ada lagi sebagai pengarah dan pendorong. Nah, kalau kita lihat yang paling menggambarkan di dalam video itu sebenarnya kan di dalam lapangan itu ya rekan-rekan, biasanya mereka tuh berlatih hanya sekitar 10 yard ya. 10 yard, kemudian tadi ditantang oleh si coach, bisa nggak 30 yard? Bisa nggak 50 yard? Tetapi yang terjadi apa? Berkat dorongan dari si coach, berkat peran dari si coach, akhirnya apa? Si Brock ini nggak cuma ngelewatin 10, 30, atau 50 yard. Bahkan dia bisa sampai ke ujung lapangan yang jaraknya adalah 100 yard. Tidak hanya itu, bahkan dia bisa sambil manggul Jeremy yang kiranya 64 kilo gitu ya. Tetapi ternyata apa? 73 kilogram. Apa yang kita lihat dari sini? Bahwa kadang-kadang tim kita, karyawan-karyawan kita, itu bisa jadi loh, pada saat bekerja dia merasa dia tidak percaya diri. Dia merasa memang kemampuannya segini aja. Ya. Nah, tetapi bagaimana peran kita sebagai pemimpin, bagaimana peran kita sebagai coach, itu bisa tadi ya, seperti yang Pak Rizky sampaikan, unlocking potensial. Memaksimalkan kemampuan. Tadi saya suka nih kata memaksimalkan kemampuan. Karena bisa jadi orang tersebut bilang, kayaknya saya nggak bisa. Sering ya kita sebagai manusia biasa gitu, kayaknya nggak mampu deh, nggak mungkin deh. Nah, bagaimana peran coach? Itu kita bisa membuka potensi-potensi yang bisa jadi si coachnya kita atau si tim karyawan kita itu tidak menyadari bahwa dia memiliki potensi tersebut. Nah, menggunakan apa? Salah satunya adalah menggunakan teknik yang namanya coaching. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat rekan-rekan, coaching ini apa sih? Saya sambil share dulu. Share sound. Oke. Jadi kalau kita lihat definisi dari coaching adalah, ini menurut ICF ya, ICF itu apa? ICF itu semacam institusi atau ikatan para coach secara internasional. Jadi kita punya lembaganya. Di mana disebutkan bahwa coaching ini apa? Coaching ini adalah bentuk kemitraan.
ya, bentuk kemitraan bersama coaching. Untuk apa? Tadi ya, kita bisa lihat di film, untuk memaksimalkan potensi pribadi ya dan profesional yang dimiliki. Dengan proses apa? Dengan proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi dari si coaching. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata kunci kemitraan. Artinya apa? Pada saat kita melakukan sesi coaching, diharapkan ya teman-teman, rekan-rekan, kita tidak membatasi adalah hubungannya kita atasan dengan bawahan. Kenapa? Karena biasanya kalau udah kita menempatkan posisi pada atasan dan bawahan, ini biasanya hubungannya tegang. Ya, jadi formal banget. Oleh karena itu, pada saat proses coaching kan tujuannya agar bisa mengeksplorasi pikiran dan proses kreatif. Kalau kita mau menstimulasi proses kreatif, maka coaching kita mesti rileks. Agar bisa rileks, nggak tegang, makanya jangan menggunakan posisi sedang atasan bawahan, tapi gunakanlah dengan bentuk kemitraan. Sama, ya. Nah, intinya apa? Yang namanya definisi coaching adalah pertama, untuk menemukan jati diri, ya, kemudian membangkitkan kesadaran, memaksimalkan daya pikir. Artinya bukan berarti tim kita itu nggak bisa mikir, mohon maaf ya, tapi mereka pasti punya sumber dayanya, hanya nggak kepikiran. Bagaimana caranya agar dengan coaching kita bisa membawa tim kita untuk memiliki daya pikir yang lebih, bahkan out of the box dari yang biasanya. Dan tentunya bagaimana kita mengoptimalkan kinerja melalui apa? Nah, ini kata kuncinya. Yang powerful untuk mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif adalah melalui pertanyaan yang bermakna. Di mana nanti rasanya Kak Ira akan sharing tuh ya terkait dengan bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, intinya coaching adalah membuka kunci potensi seseorang, ya, bukan dengan mengajarkan mereka. Ya, ini definisi dari Sir John Whitmore. Ya, kalau misalnya kita masih ada yang kenal dengan istilah grow, ya, grow itu salah satu metode di dalam coaching. Nah, ini adalah diperkenalkan oleh Sir John Whitmore sebagai penemu grow. Oke. Nantinya secara mindset rekan-rekan, yang namanya coaching itu adalah solution focus. Jadi kita tidak berkutat dengan masalah. Kenapa? Karena kalau kita berkutat dengan masalah, akhirnya apa? Yang ada adalah mencari pembenaran terus. Oh, saya nggak bisa karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, mencari alasan dan pembenaran. Sehingga apa? Daripada kita buang waktu di sana, sehingga pada saat kita coaching, kita fokus di solusi. Oke, kita sadar kita punya masalah, tapi untuk menuju goal di depan, solusinya apa? Ya. Kemudian karena kita fokus ke solusi, otomatis adalah kita berfokus kepada masa depan, tidak berfokus kepada masa lalu. Dan tantangannya dari proses coaching adalah kita ya pusatnya nanti senternya adalah bukan di coach, tapi di diri coach sendiri. Jadi bagaimana nanti peran kita sebagai coach bisa memfasilitasi si coach sebagai center sehingga dia menemukan penemuan-penemuan yang bermakna. Ya, jadi ini dulu kata kuncinya, solution, future, sama fokusnya di coach. Oke. Nantinya coaching ini prosesnya akan membangkitkan kesadaran dan kemauan. Ya, jadi intinya tujuan dari coaching adalah berfokus bagaimana kita bisa membangkitkan kesadaran dan kemauan dari coaching untuk memaksimalkan potensi. Kenapa? Karena yang kita tahu ada istilahnya katanya pikiran, kemudian perasaan dan perilaku ya. Itu kan sejalan ya rekan-rekan. Kalau misalnya kita pikirannya negatif, perasaan kita juga menjadi moody ya. Kalau kita moody, perilakunya juga akan kelihatan ya, akan males-malesan, nggak bersemangat dan seterusnya. Nah, sehingga bagaimana proses coaching itu titiknya adalah di mengendalikan pikiran. Bagaimana coach membantu memfasilitasi coaching untuk mengendalikan pikirannya, sehingga ketika pikirannya terkendali, perasaannya juga akan terkendali. Dan ketika perasaan terkendali, otomatis akan menstimulasi perilaku yang diharapkan. Jadi kalau misalkan kita komplainnya tentang perilaku seseorang, yang harus dibenerin dulu adalah cara dia berpikirnya. Bagaimana dia mengendalikan pikirannya terlebih dahulu. Ya, jadi namanya pikiran, perasaan, perilaku ini menyatu. Jadi coaching ada di mana? Adalah bagaimana kita menstimulasi fokus di pikirannya. Oke.
Nah, kemudian nanti pada saat proses coaching, rekan-rekan, pastikan bahwa kita selalu positive thinking. Maksudnya positive thinking bagaimana? Karena kan kadang-kadang kita udah gregetan ya, bisa jadi sama tim kita, aduh kok gini aja nggak ngerti sih. Aduh kok gini aja nggak bisa sih. Ya. Nah, sehingga apa? Kita mesti ingat bahwa semua orang yang dilahirkan, ya, semua orang yang dilahirkan itu ternyata resourceful. Artinya apa? Bahwa setiap orang, masing-masing individu ini memiliki sumber daya dan potensi di hari pertama sejak mereka lahir. Hanya kan kadang-kadang, oh iya potensinya bagus gitu, tapi kok nggak kelihatan. Belum dikembangkan aja menjadi yang namanya kompetensi. Nah, inilah tugas kita rekan-rekan. Bagaimana nih potensi-potensi yang sudah dimiliki sejak lahir ini, kayak istilahnya jagung popcorn gitu ya. Kita bisa menjadi bara api yang akhirnya membuat popcorn ini meletup. Yang bisa kita nikmati ya, yang bisa kita makan. Ya. Sehingga apa? Pada saat proses coaching, kenapa kok harus kita positive thinking? Ketika kita berpikiran negatif, ini orang nggak bisa, ini orang nggak mungkin. Mungkin muka kita nggak menunjukkan ya, mimik berusaha untuk ngomongnya tetap positif, tapi percayalah gestur nggak bisa bohong. Ya, jadi gestur itu tetap akan kelihatan. Kok kayaknya si coach saya ini setengah-setengah atau mukanya berkenyit seperti itu ya. Jadi pertama adalah kita sebagai si coach adalah berpikir positif terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaannya ya, kapan sih coaching itu dibutuhkan? Ya. Nah, rekan-rekan mungkin boleh ketik di kolom chat kapan ya coaching itu menurut rekan-rekan dibutuhkan. Atau mau open mic juga boleh loh, biar kita diskusi biar nggak sepi. Kapan coaching dibutuhkan? Saya mau ngobrol sama Mbak Arti. Selamat sore Mbak Arti. Sore, Mbak. Mbak Arti, kalau menurut Mbak Arti, berarti coaching itu kapan Mbak akan kita gunakan atau kita butuhkan? Kalau menurut saya sih begitu kita punya tim dan punya target ya. Oke. Jadi ketika kita punya tim dan kita punya target. Oke. Berarti untuk apa? Untuk mengembangkan tim seperti itu ya, Mbak? Iya, sama ya kita juga kan kalau kita coaching kita kan juga latihan sebagai pemimpin ya. Oke, betul. Jadi bagaimana kita melatih sebagai pemimpin. Thank you Mbak sharingnya. Amin. Oke, kemudian ada Pak Happy. Pak Happy, boleh sharing Pak, kapan coaching dibutuhkan Pak? Saya belum pernah mengcoaching orang sih, tapi menurut saya kalau kita tiba-tiba mengcoaching orang, takutnya menggurui gitu. Mungkin Jadi, yang lain sharing. ya, oke, kita coba sharing yang lain ya. Pak Rizky deh, Pak Rizky Satria, boleh Pak? Kapan Pak coaching dibutuhkan? Halo Pak Rizky, memungkinkankah open mic? Oke, Pak Rizky belum open mic. Kalau Pak Rizky bilangnya adalah umumnya pas one on one ketika appraisal. Tapi sebenarnya bisa dilakukan rutin. Nah, benar banget. Ya, kok ada hehehe-nya nih ya. Memang sebenarnya yang namanya coaching itu nggak cuman di akhir ya, rekan-rekan, yang setahun sekali. Tapi memang benar poinnya Pak Rizky harus dilakukan secara rutin. Ya, karena kan namanya membimbing orang nggak bisa sekali ngomong besok udah berubah, tetapi butuh waktu dan butuh proses. Ya, kemudian Pak Prim, saat tim akan mencapai goal. Ya, kemudian Pak Kobril, saat seseorang mempunyai kemampuan tetapi kepercayaan rendah atau belum mempunyai arah. Nah, Pak Kobril bisa ngobrol dengan saya sebentar, Pak, open mic-nya? Ya, Pak, boleh sharing maksudnya itu seperti apa, Pak, pada saat kepercayaannya rendah? Kalau saya sih di tempat saya membimbing sekarang kan di sekolah, kondisinya itu mereka adalah lulusan-lulusan baru, tapi mereka belum tahu
Tapi secara potensial mereka semua saya akui termasuk lulusan-lulusan terbaik. Cuman langkah untuk awal sampai akhir mereka belum tahu. Oke, jadi perlu diberitahu gitu ya agar mereka lebih konfidensial ya kepercayaan dirinya ya Pak. Kalau saya sih belum ngarahin, nggak memberitahu sih, tapi lebih tepatnya membantu aja menumbuhkan gitu. Kalau memberitahu nanti bukan coaching namanya. Siap, oke. Terima kasih banyak Pak Kobril sharingnya. Sama-sama. Oke, yuk kita brainstorm sebenarnya kapan sih coaching dibutuhkan? Ya kalau misalkan di dalam konteks perusahaan atau di dalam konteks organisasi ya, coaching itu dibutuhkan dalam tentunya mengelola bawahan. Bahkan kalau misalnya kita di HR, ini kita gunakan sebagai tools untuk mengelola talent. Kan kita nggak mau dong talent-talent kita pergi atau cuma jadi potensi mulu, tapi nggak menjadi kompetensi, apalagi jadi performance. Sehingga disinilah perannya coaching. Ya. Nah, bagaimana? Kapan? Pertama, pada saat kita membimbing atau memimpin tim kita, mengembangkan tim kita, ya balik lagi setiap orang, setiap individu kan itu berbeda. Sehingga kita mesti menyesuaikan tingkat pengembangan bawahan dengan gaya kepemimpinan. Kita mesti lihat-lihat nih kapan kita harus pakai dan ternyata kapan coaching itu masuk. Ya. Kemudian apalagi pada saat kita mengembangkan bawahan kita ya menjadi talent agar apa? Kompeten, capable, kontributif. Tentunya kita nggak mau dong yang namanya bawahan begitu aja. Sebagai leader, katanya leader yang legasinya bagus adalah leader yang bisa menciptakan leader-leader berikutnya. Ya, jadi juga termasuk dalam mengembangkan bawahan. Kemudian termasuk tadi itu ya, bagaimana memonitoring kinerja bawahan secara rutin, kata kuncinya adalah rutin dan konsisten. Oke. Nah, terkait dengan penyesuaian tingkat pengembangan dan gaya kepemimpinan yang sesuai sendiri, ini sebenarnya di dalam bukunya Ken Blanchard gitu ya, ada tuh istilah situational leadership. Bahwa, oh ternyata setiap bawahan kita itu berbeda-beda fasenya. Lihat dari apa? Dari tingkat kemauannya dan dari tingkat kemampuan. Oh, ternyata dari tingkat kemauan dan kemampuan kita bisa membedakan beberapa, atau kalau kita lihat di sini ada 4 kategori dari tim kita. Ya. Nah, coaching digunakan pada saat kapan? Coaching digunakan pada saat pertama secara kemampuan tim kita sudah mulai mengerti, artinya dari rendah ke sedang. Ya. Tetapi secara kemauannya rendah. Balik lagi tadi, coaching itu apa? Menciptakan kesadaran. Dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran. Ya. Sehingga kita bisa lihat, oh pada saat kita mengembangkan tim, kalau misalnya dia kemampuannya udah lumayan, tapi kemauannya rendah, motivasinya rendah. Nah, gunakan apa? Gunakan yang namanya coaching. Kalau motivasinya rendah, terus kita kasih training, efektif nggak sih? Ya mungkin efektif, tapi paling 1 bulan, paling lama 3 bulan, 6 bulan udah bagus. Sehingga apa? Yang lebih efektif adalah dengan menggunakan coaching. Kenapa? Karena coaching itu adalah memprovokasi, membangkitkan kesadaran di pikiran sehingga perasaannya nyambung dan akhirnya ditunjukkan dalam perilaku. Ya. Kemudian ini kalau misalkan dalam tahapan pengembangan bawahan, karena setiap tim kita pasti berbeda-beda. Terus pertanyaannya, coaching digunakan pada saat kapan lagi? Ya, yaitu pada saat, nah ini dia, kita mengembangkan mereka. Terutama rekan-rekan di HR gitu ya, yang sedang membuat misalnya program talent management. Terus bagaimana biar talent-talent kita pada pinter? Oh yaudah, kita berikan yang namanya training, formal learning. Ternyata kita lihat rekan-rekan, formal learning itu hanya memaksimalkan potensi seseorang sebesar 10% dampaknya. Membuat seseorang dari belum mampu menjadi mampu. Tapi belum tentu membuat seseorang menjadi mau dan bertindak bahkan berkarya. Ya. Oh, tapi misalkan kalau misalkan saya training, budgetnya terbatas kan kadang-kadang perusahaan ya. Ya udah deh gunakan self development, ya silakan. Tapi ternyata dampaknya 10%. Jadi nggak bisa tuh istilahnya kalau atasan gitu, oh anak saya nggak perform kasih training. Terus habis itu ngarepin begitu pulang dari training anaknya langsung mahir gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena harus 10%. Perlu tambahan plus-plus-plusnya.
Oke. Plusnya itu apa? Yaitu adanya yang namanya social learning. Di mana social learning, kita lihat inilah peran para leader, peran para atasan. Ya. Gimana yang namanya orang sudah belajar kan tetap perlu dibimbing. Udah benar belum yang dikerjain? Ya, yang dipersepsikan ini benar atau salah. Nah, pembimbingan itulah yang disebut dengan social learning. Di mana di dalam social learning kita bisa keluarkan yang namanya directing. Kalau harus kasih tahu ya harus kasih tahu. Atau kita bisa menggunakan teknik yang namanya coaching. Ya, atau supporting ataupun delegating. Jadi ternyata yang namanya coaching sangat penting pada saat kita ingin mengembangkan talent-talent kita. Ya. Nah, atau nanti kalau sudah itu, wah langsung dong, jangan lupa juga ya kalau misalnya udah belajar sama dibimbing tapi nggak dipraktek terus, yang akan bisa-bisa juga sehingga perlu yang namanya experimental learning. Ya, ini fungsinya adalah 70%. Bagaimana experimental learning paling gampang adalah kita bilang on the job, ya, job assignment dan seterusnya. Tetapi jangan pikir oh ya udah kalau misalnya staff saya kan 70% nih, ya. Kalau staff saya nggak kinerja justru saya cemplungin aja 70%. Ini sama aja kayak kita ngajarin bayi kita yang lagi berenang langsung kita cemplungin biar cepet nih berenangnya. Ya. Akibatnya apa? Kalau mereka belum tahu tekniknya, ya belum dibimbing dengan benar. Ya pilihannya cuma dua, benar-benar mereka bertahan atau mereka bendera putih udah tuh. Sehingga apa? Kalau kita lihat fasenya adalah berikan dulu pengetahuannya. Ya kalau misalnya berenang, ajarin dulu nih caranya. Terus kemudian social learning, dibimbing, dimentoring, didampingi. Ya. Istilahnya kalau misalnya kita berenang tadi, berarti dipegangin dulu, jangan langsung dilepas, dipegangin dulu. Bentar-bentar lepas, oh kalau udah mulai bisa baru kita benar-benar lepas dengan experimental learning. Jadi kesimpulannya coaching sangat penting ya rekan-rekan termasuk dalam mengembangkan talent. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya kapan lagi coaching digunakan? Ya, coaching digunakan adalah nah ini dia pada saat kita melakukan pengelolaan kinerja. Ya, ini biasanya kalau simulasinya pengelolaan kinerja ya rekan-rekan, oh misalkan Oktober gitu ya, kita biasa ya finalisasi KPI corporate. Tahun depan targetnya apa? Ya, kemudian kan kita cascading sampai ke KPI individu. Seringkali yang dilakukan perusahaan adalah begitu sampai selesai cascading udah simpen, selesai masukin ke laci. Kapan dibuka? Di akhir tahun depan. Kenapa? Oh, karena mau bonusan. Oh, karena mau salary increase. Baru dibuka. Lah, kalau nggak tercapai, targetnya udah kejauhan. Sehingga apa? Sejatinya, di dalam pengelolaan kinerja, setiap bulannya kita melakukan review. Kita melakukan monitoring yang disebut dengan individual performance tracking. Nah, pada saat kita melakukan monitoring, disitulah kita masukkan yang namanya coaching. Ya, menggunakan teknik apa? Teknik coaching. Oke. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya seperti ini. Oh, ini punyanya Baidi gitu ya. Ya KPI-nya sudah punya, targetnya sudah punya. Ya. Kemudian pada saat kita mau mereview Ahmad Baidowi, ya jangan sampai rekan-rekan achievement, terus kalau dia nggak achieve, kita sebagai atasan yang mikir gitu, masalahnya dia apa ya? Terus kalau gitu kita juga yang menjadi problem solver, memberikan solusi gitu ya untuk permasalahan mereka. Kenapa? Kalau seperti ini biasanya ownership-nya rendah. Kalau nggak tercapai, kalau ada apa-apa, itu kan kata bos, itu kan kata atasan. Nah, dari sini kita bisa memasukkan coaching. Maksudnya bagaimana? Pada saat kita melakukan performance tracking atau monitoring, yuk ya, si bawahan ini mengerjakan dulu, dia mikir dulu, dia menjawab dulu dengan pertanyaan sendiri, kenapa ya saya tidak achieve? Masalah apa yang terjadi? Ya. Terus kalau saya punya masalah ini, solusi apa yang mesti saya ini? Baru kemudian dibawa tuh ke atasannya ngobrol dengan teknik coaching. Ya, nanti ditanya apa masalah yang kamu temukan, solusinya apa dan seterusnya. Dari sinilah keindahan coaching bahwa pertama atasan terlihat membimbing gitu ya, benar-benar membimbing juga cuma ngelihat ya. Yang kedua adalah dilakukan secara rutin dan dengan seperti ini ya ownership-nya lebih tinggi dari si bawahan. Kenapa? Karena dia yang mencoba mengidentifikasi masalah dan mencoba menemukan solusi. Ya, jadi ternyata yang namanya coaching juga sangat digunakan nih di dalam monitoring kinerja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu rekan-rekan? So far aman?
Oke, kalau belum kita lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya proses coaching? Jadi begini rekan-rekan, nanti Kak Ira akan sharing terkait dengan skill-skill yang tentunya kita butuhkan dalam proses coaching agar kita bisa meng-coach tim kita ya dengan maksimal. Nah, tapi di dalam proses coaching sendiri, ya tujuannya apa? Tujuannya adalah membawa coaching kita dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan, menuju goal. Seperti apa? Nah, ini dia misalnya di masa depan nih kita punya goal ya. Kemudian kondisi saat ini kita seperti apa ya? Bagaimana kondisinya? Berarti kan ada gap. Gap ini kita butuh tangga, kita butuh jembatan untuk mencapai goal itu. Nah, itulah proses coaching berfungsi. Seperti tadi, kan bagaimana memprovokasi pemikiran-pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif itu mudah terprovokasi dengan apa? Dengan teknik bertanya. Makanya teknik bertanya ya sangat populer di dalam coaching. Oke. Nah, nanti pertanyaannya, oke, itu coaching. Kemudian kan yang namanya pengembangan karyawan banyak ya rekan-rekan. Istilahnya banyak nih, beragam nih pengembangan karyawan. Nah, apa bedanya coaching dengan program pengembangan karyawan lainnya? Ya. Nanti kita bisa lihat rekan-rekan dari garis waktu maupun metode. Misalkan, secara garis waktu, kita akan lihat ini ngomongin masa lalu atau ini ngomongin masa depan. Oke. Ngomongin masalah atau ngomongin solusi. Kemudian kita lihat lagi dari metodenya. Metodenya seperti apa? Menggunakan memberitahu caranya atau dengan teknik bertanya. Kalau misalkan kita membahas tentang masa lalu dan dengan teknik bertanya, itu kita disebut dengan counseling. Nah, counseling itu kapan digunakan? Adalah pada saat misalkan kita coaching orang gitu ya, kok kayaknya nih orang nggak move on sih dari masa lalunya. Jangan-jangan memang masa lalunya sangat mengikat sehingga apa? Menyebabkan sakit hati, menyebabkan trauma, dan itu perlu di healing. Nah, kalau seperti itu gunakan yang namanya counseling. Yang namanya konseling tentunya butuh skill khusus ya rekan-rekan. Kita nggak sembarangan bisa langsung mengkonseling orang lain. Salah-salah, amit-amit nih kejiwaannya terganggu gitu ya. Terus abis itu besok-besok dia bunuh diri lagi, amit-amit ya. Artinya nggak bisa sembarang orang. Kita perlu skill khusus. Ya. Nah, seringkali ketika kita melakukan coaching, kok kayaknya coach kita kok nggak move on. Nah, kan itu adalah masalahnya di masa lalu. Coba lihat aja ya pada saat dia berucap, apakah dia selalu mengucap ke masa lalu sesuatu yang perlu dia healing atau tuntaskan sebelum dia lari kencang ke masa depan. Oke. Nah, tapi itu kalau dengan asking, kalau misalnya dia punya butuh healing masa lalu, bisa nggak dengan teknik lain? Bisa juga dengan terapi atau hipnoterapi yang menggunakan teknik telling ya. Biasanya kan kalau di terapi itu ada tuh pemberian afirmasi atau sugesti-sugesti positif. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan training? Kalau training seperti hari ini kita sesi misalkan, kita fokusnya ke masa depan, kita fokusnya memberikan pengetahuan agar bisa menemukan solusi-solusi untuk permasalahan kita yang akan datang. Ya, tetapi tekniknya adalah dengan telling. Ya. Kemudian ada juga mentoring. Mentoring fokusnya juga udah di masa depan, mau jadi apa? Ya, tapi dengan telling. Kalau consulting, kalau misalnya rekan-rekan di perusahaannya ada sewa konsultan gitu ya. Nah, itu dia dari mana? Dia dari masa lalu, karena biasanya dia mesti ngecek dulu past-nya seperti apa masa lalunya, kemudian dari sanalah dia baru memberikan rekomendasi solusi. Oke. Kemudian bagaimana dengan coaching? Nah, kalau coaching yang dengan metode non-direktif, ya coaching dengan metode non-direktif, tapi juga non-direktif, ya tidak mendirect seseorang. Sehingga apa? Sehingga coaching dengan metode non-direktif ini menggunakan asking. Dengan teknik bertanya tadi. Kenapa sih teknik bertanya sangat populer? Yaitu karena ternyata dengan teknik bertanya kita bisa memprovoking potensi, memprovoking pemikiran-pemikiran baru yang mungkin belum terpikir sebelumnya. Ya. Intinya dalam proses coaching adalah bagaimana kita membawa seseorang bisa pertama sadar dulu nih. Dari sadar dia baru mau. Kalau dia sudah mau, berarti sudah waktunya untuk bisa berubah. Dan kita mendampingi dalam proses perubahannya, pastikan bahwa konsisten. Ya, karena perubahan juga tentunya butuh waktu. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu, rekan-rekan? Oke, ada dari Pak Happy. Siapa yang sebaiknya memberikan coaching? Apakah orang
HR atau sebaiknya dari line manager dari orang yang akan menerima coaching. Kalau saran saya Pak Happy, setiap manager, ya katanya kan ada istilah every manager is an HR manager. Setiap manajer itu adalah orang tua ya bagi anak-anaknya, bagi timnya. Jadi yang paling ngerti siapa? Yang paling mengerti adalah si manajer itu sendiri. Sehingga coaching dilakukan oleh siapa? Coaching adalah sebaiknya dilakukan oleh manajernya. Tapi kadang-kadang juga ditemukan bahwa bisa jadi loh ketika si coachingnya belum trust dengan atasan atau jangan-jangan masalahnya malah dengan atasan ya. Nah, itu bagaimana? Bisa aja sebagai HR kita juga bisa membuka kayak tadi ya Pak Happy yang Pak Happy bilang ada guru BP namanya. Nah, di perusahaan kita juga bisa buka guru BP. Kita juga bisa buka yang namanya coaching klinik. Artinya karyawan juga bisa loh menghadap ke HR untuk minta dibantuan melakukan coaching. Ya. Kemudian, nah, Pak Prim, untuk menyembuhkan trauma coaching yang tidak bisa move on, lebih tepat pakai konseling atau hipno saja. Nah, masalah konseling atau hipno, Pak Prim, itu biasanya adalah kenyamanan dari si, kalau tadi kan coaching ya, artinya kenyamanan dari karyawan kita sendiri, dia tuh lebih suka mana? Ada orang yang lebih senang dengan konseling, ya, konseling selesai gitu. Ada yang dia konseling nggak selesai dan dia pengennya dihipno. Ya, jadi memang metodenya adalah cocok-cocokan biasanya, tetapi tujuannya sebenarnya sama, yaitu bagaimana melakukan healing masa lalu. Ya. Oke, ada lagi rekan-rekan? Oke, kalau tidak ada, itu dari saya. Nanti Kakak Ira akan share terkait sebenarnya dari coaching ini, tools-toolsnya atau kompetensi-kompetensinya gambarannya seperti apa sih? Ya. Oke, tapi ada dari Mbak Tariani ya. Mbak Tariani, langkah awal untuk menghidupkan program coaching di perusahaan yang harus dilakukan seperti apa agar employee dan khususnya para leader bisa berperan sebagai coach. Pengalamannya sih Mbak, kalau misalkan kita coaching di HR jalan sendiri itu capeknya luar biasa. Ya, sehingga apa? Yang terjadi adalah ya udah seluruh level leader kita lakukan dulu sosialisasi yang namanya cara coaching. Karena bisa jadi yang dimaksud dengan coaching oleh si leader-leader ini pun, oh ternyata nggak seperti itu ya. Yang ada adalah dia datang yang main coaching adalah masuk ke ruangan saya marah-marah karena kamu belum capai target. Nah loh, kalau kayak gitu nanti si karyawannya juga, waduh mau di coaching gitu ya. Yang ada takut juga ya. Sehingga apa? Banyak persepsi bahwa coaching itu mengerikan. Padahal sebenarnya coaching itu menyenangkan. Ya, jadi berikan dulu pemahaman di level para leader untuk coaching itu apa. Dan berikan waktu mereka untuk coaching dari anak-anaknya. Nggak percaya sampai bisa trust dengan mereka. Dan itu biasanya butuh waktu, nggak bisa cepat ya, harus 1 bulan 2 bulan kita langsung bangun coaching culture. Biasanya 1 tahun bisa jalan aja udah bagus. Ya, tapi itu titiknya. Oke. Kemudian bagaimana mengcoach anak buah yang jauh lebih cerdas dari kita. Nah, ini rasanya nanti Kak Ira bisa menjawab nih. Karena sebenarnya yang namanya coach itu nggak harus loh kita selalu lebih pinter daripada anak buah kita. Ya. Oke. Nah, itu rasanya rekan-rekan dari saya. Kak Ira, silakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih Kak Heni. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi untuk menyingkat waktu kita langsung saja menyambung ya. Karena materi saya kalau tadi Kak Heni sudah banyak ya menjawab dan menjelaskan juga memberikan paparan kenapa gitu dan kapan kita perlu memberikan coaching. Di sesi saya ini, saya akan share lebih kepada bagaimana kita memahami konsep coaching itu sendiri, terus apa saja skill yang perlu kita miliki ketika kita ingin melakukan coaching kepada tim kita. Baik, saya akan izin share screen ya. Nah, teman-teman mungkin yang pertama saya akan jelaskan itu adalah tentang konsep coaching. Ya.
sebelum saya masuk ke konsep coaching, tadi kan ada pertanyaan ya, bagaimana gitu kan, apakah menjadi seorang coach itu harus lebih pintar daripada coachnya, atau bagaimana ketika kita dapat coach yang jauh lebih pintar daripada kita. Nah, mungkin persepsi-persepsi ini yang perlu kita pahami dan luruskan dulu. Karena kita perlu mengetahui mungkin ya, apa itu bedanya seorang mentor dan seorang coach. Apalagi kalau misalnya kita belum paham apa itu definisi coaching dan bagaimana melakukan coaching dengan baik, skillnya juga belum kita kuasai, maka pada saat melakukan menjadi bias dan akhirnya pada saat pelaksanaan pun prosesnya bukan the real coaching. Karena begini, kita banyak pengalaman di beberapa perusahaan ya, ketika kita bertanya kepada para leadernya, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan coaching, dan mereka menjawab, oh ya kita sering melakukan coaching gitu ya. Lalu bagaimana coaching yang mereka lakukan? Ternyata ketika kita meminta mereka untuk mendemokan bagaimana coaching yang biasa mereka lakukan, ternyata selama ini yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan coaching gitu. Selama ini yang mereka lakukan tuh udah campur-campur, lebih kepada directing gitu ya, lebih kepada mentoring, tapi mereka membungkusnya dengan kata coaching. Makanya akhirnya hasilnya tidak optimal ya. Untuk itu untuk membangun coaching culture yang tadi seperti yang diungkapkan oleh Kak Henny, memang butuh waktu dan butuh kesadaran. Kesadaran pertama adalah dari para leadernya terlebih dahulu. Dan untuk membangun coaching culture tentunya coaching is a skill gitu ya, sehingga kita perlu mempelajari skill ini, perlu menguasai skill ini supaya benar-benar pada saat pelaksanaannya itu efektif dan outcome yang diinginkan juga bisa tercapai. Nah, sekarang kita mari nih bahas ya konsep coaching itu seperti apa. Yang pertama, coaching itu kan sebenarnya seperti percakapan ya, obrolan. Tapi apa yang membedakan coaching dengan obrolan biasanya? Di dalam obrolan, konversasi, percakapan coaching itu ada satu hal yang sangat membedakan dan sangat signifikan yang perlu dipegang oleh teman-teman semuanya. Apa itu? Yaitu kita perlu menentukan goals yang ingin dicapai pada saat kita melakukan konversasi itu. Artinya di sini menentukan tujuan. Tujuannya harus ditentukan dan tujuan ini harus dikunci di awal. Ya, seringkali coaching berlangsung sampai 2 jam lebih misalkan gitu ya. Tetapi at the end di akhir sesi coaching nggak dapat apa-apa. Terutama si coachingnya ya, karena kita fokus on coaching center gitu ya. Si coachingnya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena coachnya mungkin di awal itu tidak benar-benar mengunci tujuan yang ingin dicapai. Sehingga kita perlu pada saat di awal pertama itu kita sama-sama, karena kita harus fokus kepada goals coaching. Jadi bukan goals coachnya. Bukan, kalau kita seorang leader, maka kita akan fokus kepada tujuan coaching kita. Apa yang ingin dia capai. Dan pastikan apa pentingnya hal itu buat dia. Untuk bisa mencapai itu atau untuk mau mencapai itu. Gitu ya. Ketika itu sudah firm di awal, maka itu akan lebih mudah bagi kita untuk menjalani prosesnya. Yang kedua, konsep coaching. Yang kedua adalah bertolak dari kondisi saat ini dan masa depan. Jadi hati-hati ketika kita melakukan coaching, seringkali coaching bocor. Ya, bocor tuh maksudnya gimana? Seringkali coaching itu malah menceritakan tentang isu-isu di masa lalunya. Nah, ketika kita fokus kepada masa lalunya, maka proses coaching kita belum berjalan dengan benar. Kalau misalnya masih ada coaching-coaching kita yang masih membahas banyak isu di masa lalunya, berarti dia belum coachable gitu ya. Jadi memang untuk bisa melaksanakan coaching dengan efektif, pastikan dulu coaching kita ini coachable. Coachable itu maksudnya bagaimana? Coachable itu artinya dia tidak punya isu-isu yang memang masih berhubungan dengan misalnya isu-isu yang berhubungan dengan psikologisnya ya. Nah, ketika dia masih banyak di isu di sini, di ranah PAS ini gitu ya, maka kita sebaiknya merekomendasikan dia untuk dilakukan konseling atau dilakukan terapi oleh ahli terlebih dahulu. Setelah beres baru kita lakukan coaching gitu. Nah, kita sebagai coach atau leader ketika melakukan coaching, maka kita akan fokus menarik pada kondisi saat ini atau present. Ya, jadi apa yang terjadi saat ini, kondisi saat ini seperti apa, ini yang akan kita bawa dan apa yang dia ingin dapatkan di masa depan, apa yang ingin dia capai in the future. Jadi fokus kita adalah present to the future, gitu ya. Nah, selanjutnya coaching lebih banyak dilakukan dengan cara bertanya. Bertanya yang seperti apa, nanti kita karena bertanya yang powerful gitu ya, powerful question.
Bukan hanya powerful, tapi juga meaningful, pertanyaan yang bermakna, yang berdampak, yang bisa memberikan makna, yang bisa menggali sebuah kesadaran dari dirinya dia. Ya, juga di dalam sesi coaching nanti, kita seorang coach atau leader, kita akan lebih banyak menggunakan dua telinga kita daripada mulut kita. Ya, kita akan lebih banyak menggunakan telinga kita untuk lebih banyak mendengarkan. Gitu ya, menyediakan diri kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara atau telling, ya. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan coaching di proses ini, ketika kita bisa benar-benar presence dan kita bisa active listening di sini, maka sebagai coach di sinilah kita dengan skill kita bisa mencoba menggali peluang-peluang yang ada. Mencoba unlocking istilahnya, ya, unlocking the hidden potential. Karena seringkali kita sebagai seorang individu, kita mungkin hanya mengetahui potensi kita sampai di level 5 ini gitu ya. Tapi ketika kita didampingi oleh seorang coach gitu ya, maka coach kita itu bisa menjadi cermin, coach kita itu bisa menjadi kunci buat kita. Dia membantu membuka kita, membuka pikiran kita yang pertama-tama, sehingga kita menemukan banyak suatu kesadaran, banyak menemukan hal-hal yang selama ini mungkin belum kita temukan. Atau kita banyak menyadari hal-hal yang selama ini belum kita sadari. So unlocking the potential tadi, ya, mencari peluang. Selanjutnya konsep coaching yang berikutnya adalah memberdayakan. Mengapa memberdayakan? Karena di dalam coaching itu yang pasti seseorang akan lebih berdaya, yang pasti karena ya pastinya dia akan memiliki ownership yang lebih baik lagi. Ownership yang lebih baik lagi itu tercipta karena apa? Tadi kalau Kak Heni bilang, dia yang menemukan masalah dan dia juga yang menemukan solusinya, diri dia sendiri. Ya, inilah yang akan menimbulkan ownership yang lebih tinggi bagi diri dia. Yang kedua, bisa meningkatkan accountability yang lebih baik lagi. Artinya apa? Dia bertanggung jawab atas proses yang akan dia jalani, dan dia juga akan bertanggung jawab atas hasil yang akan dia capai. Sehingga rasa tanggung jawab untuk dirinya sendiri itu akan lebih meningkat, lebih baik lagi. Yang terakhir, juga akan meningkatkan nilai komitmen bagi dirinya. Ya, bagaimana dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk melakukan hal yang ingin dia capai. Bagaimana dia benar-benar serius untuk mencapai apa yang sudah dia buat atau dia setting di dalam proses coaching ini. Nah, hal-hal inilah yang akan membuat si individu ini menjadi lebih berdaya daripada sebelumnya. Oke. Next, terakhir adalah bagaimana bisa menjaga komitmen dan juga semangat untuk bertumbuh. Tadi, bagaimana ownership, accountability, dan komitmen tentunya ya. Bagaimana dia bisa komit dan sungguh-sungguh untuk bisa melakukan rencana aksi yang sudah dia rencanakan. Dan yang paling penting dari coaching yang selalu saya juga semakin jatuh cinta dengan coaching itu adalah selalu ada semangat untuk terus bertumbuh atau continuous learning gitu ya. Ketika kita di coaching, kita memiliki ownership, accountability, dan komitmen yang lebih kepada diri kita sendiri, maka akhirnya kita juga menyadari bahwa kita adalah tidak pernah mati untuk selalu belajar dan bertumbuh. Gitu ya. Kita selalu memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita dan meningkatkan kapasitas kita dan potensi apapun dari diri kita di atas yang kita pikirkan mungkin selama ini, ya. Nah, bagaimana proses coaching bekerja? Ini tadi Kak Heni sudah jelaskan, ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi, yang perlu diingat adalah kita mulai dari titik kondisi saat ini, bukan kondisi yang lalu, ya. Ketika masih ada kondisi yang lalu, rekomendasikan saja untuk ketemu dengan konseling, untuk melakukan konseling atau terapi, gitu ya. Tapi ketika sudah coachable, maka kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, next. Apa nih yang perlu dikuasai bagi seorang pemimpin ketika dia ingin melakukan coaching atau ketika kita ingin melakukan coaching gitu ya. Simpelnya adalah leader as coach. Jadi kalau skill untuk menjadi seorang leader as coach itu sebenarnya lebih simpel teman-teman. Hanya perlu menguasai 4 skill.
Ya, kalau teman-teman ingin menjadi seorang professional coach, maka teman-teman perlu menguasai, kalau saat ini di ICF ada 11 kompetensi, tapi infonya di tahun 2022 ini di-reduce menjadi 8 kompetensi, karena ada beberapa kompetensi yang disatukan. Nah, untuk leader as coach sendiri itu masih di 4 kompetensi. Kompetensinya apa saja? Yang pertama, kompetensi yang perlu dikuasai adalah building trust atau membangun kepercayaan. Yang kedua, being presence, hadir sepenuhnya untuk coaching. Yang ketiga, active listening atau mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah powerful question atau pertanyaan yang kuat, ya. Building trust. Building trust ini menjadi skill yang paling utama yang perlu dibangun ketika kita ingin melakukan coaching. Kenapa demikian? Ya, karena tidak mudah gitu ya untuk menempatkan diri dalam posisi tanda kutip trust ini gitu ya. Ketika kita ingin melakukan coaching kepada bawahan kita, maka kalau kita ingat definisi coaching di awal tadi adalah proses kemitraan, maka rasanya kita perlu menurunkan sedikit ego kita ketika kita ingin menggunakan kata kemitraan dalam proses ini. Umumnya ego kita agak sulit ya kita turunkan ya, apalagi kalau kita punya tanda kutip merasa gitu ya. Nah, ini kan menjadi sulit gitu buat kita menurunkan posisi yang mitra gitu ya, kerjasama. Tetapi ini menjadi challenge tersendiri buat kita seorang leader. Bagaimana nih kita bisa memposisikan diri kita sebagai partner atau bekerja sama ya. Jadi intinya di dalam membangun kepercayaan adalah kita perlu memposisikan kepentingan coaching itu ya, goal coaching itu adalah menjadi hal yang terpenting di dalam proses coaching ini, bukan kepentingan kita, bukan maunya kita, tapi yang menjadi center kita adalah kepentingan dari coaching. Nah, konteks trust di sini juga adalah bagaimana kita mampu menjaga harga diri pribadi kita dan pribadi orang lain tentunya. Juga bagaimana kita bisa memberikan dukungan. Kalau teman-teman lihat tadi di awal di film tadi, bagaimana seorang coach begitu memberikan kepercayaan penuh gitu ya kepada salah satu tim terbaiknya untuk bisa melewati limit yang sudah ditentukan. Nah, trust yang diberikan ini sangat perlu gitu. Karena ini menjadi sebuah energi yang luar biasa bagi tim kita, bagi coach kita, ketika coachnya itu benar-benar bisa memberikan kepercayaan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau coachnya dari awal saja sudah tidak percaya gitu kepada coachnya kalau dia mampu melakukan ini. Nah, ini kan bahaya. Saya yakin itu nggak akan bisa dia mencapai target gitu. Dan menumbuhkan rasa kepercayaan ini itu sangat penting sekali. Lalu selanjutnya trust ini juga bisa dibangun dengan bagaimana kita bisa menjaga kerahasiaan. Mungkin saja di dalam proses coaching nanti ada isu-isu yang sifatnya privasi, ya, isu-isu yang sensitif. Nah, ini bagaimana bijak kita seorang leader bisa menjaga kerahasiaan ini. Lalu coach di sini leader juga bisa memberikan penguatan, menguatkan, memotivasi, ya, memotivasi, menguatkan, memberikan kepercayaan, dan selanjutnya adalah mampu untuk menghormati perbedaan. Jadi non judging ya, walaupun tadi misalnya aduh kok begitu aja nggak bisa sih, masa kayak gitu aja dia nggak bisa jawab, misalnya begitu aja dia tidak bisa menemukan solusinya, kayaknya gemes gitu ya, gemes kita mau telling gitu kan, mau kasih tahu. Nah, disinilah kita perlu menahan diri gitu ya, karena di sini waktunya kita bisa menghormati itu, bisa tidak langsung menghakimi, bisa tidak langsung menjudging apapun perbedaan yang terjadi selama proses itu. Dan membangun kepercayaan juga bisa dengan cara kita, bagaimana kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di antara kita. Kita perlu ingat bahwa setiap manusia itu unik, ada kelebihan dan ada kekurangan. Ketika kita mampu menerima ini, maka everything will be okay. Next, skill yang kedua adalah being presence. Being presence itu gampangnya tuh hadir sepenuhnya di depan orang yang sedang kita ajak ngobrol gitu. Seringkali kita ya apalagi sekarang ada gadget ya, tanpa kita sadari gadget ini sudah sangat-sangat mengganggu dan menyita waktu kita, bahkan seringkali kita tidak menghormati orang yang sedang berbicara dengan kita. Nah, ketika kita mau mengcoaching, kita perlu menyediakan diri kita perlu menyediakan pikiran kita perlu menyediakan perhatian kita, dan kita perlu hadir
gitu ya, hadir seutuhnya untuk bisa menghargai dan menghormati dia yang ada di depan kita. Karena kalau kita nggak being presence gitu ya, kita nggak hadir sepenuhnya, ini ada hubungannya ke sini, maka akan sulit bagi kita untuk ke level sini, ke active listening. Active listening itu maksudnya seperti apa? Saya yakin teman-teman tidak punya handicap di dalam pendengaran gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita hanya mendengarkan apa yang kita dengar saja gitu ya, apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita, mungkin itu kita baru sampai taraf atau level listening. Nah, untuk coaching kita perlu meningkatkan ke level di atasnya. Kita perlu meningkatkan satu level yang namanya active listening. Apa itu active listening? Yaitu teknik mendengar secara terstruktur yang membantu kita untuk meningkatkan hubungan satu sama lain dengan memahami apa yang disampaikan secara intelektual maupun emosional. Jadi sebenarnya ketika kita active listening gitu ya, kita itu bisa mendengarkan apa yang tidak terdengar dan apa yang terdengar dan apa yang tidak terdengar. Yang tidak terdengar mungkin emosionalnya ya, yang tidak terdengar mungkin bahasa tubuhnya gitu. Jadi kalau selama ini kita mendengarkan hanya bahasa verbalnya saja, kalau active listening kita coba mendengarkan dia dari bahasa-bahasa tubuh yang dia tampilkan pada saat dia berbicara dengan kita. Nggak sulit, tapi syaratnya satu, kita perlu presence dulu gitu. Karena ketika kita belum presence, belum benar-benar hadir di depan dia, maka akan sulit kita active listening. Itu sih yang saya rasakan ketika saya kok susah banget ya untuk active listening gitu. Ternyata dulu awal-awal waktu kita belajar coaching, ternyata kuncinya itu. Pertama adalah di being presence dulu. Dan memang being presence sih kesannya juga kedengarannya mudah ya. Oke, hadir sepenuhnya. Tapi ternyata tuh begitu kita lakukan secara praktek gitu ya, secara langsung itu nggak mudah ya. Karena kita harus benar-benar menyiapkan waktu, konsentrasi, fokus gitu ya, keikhlasan kita untuk mendengarkan gitu ya, lalu perhatian kita untuk memperhatikan. Nah, ini kan kita harus sediakan diri kita. Nah, jadi tanyakan dulu ke dirinya ketika ingin bercoaching, apakah saya siap menyediakan diri saya untuk melakukan coaching pada hari ini gitu. Ketika memang kita sedang tidak fokus, kita lagi banyak pikiran, kita lagi nggak bisa konsen, lebih baik cari waktu yang berbeda untuk bisa melakukannya daripada nanti mengganggu di proses active listening-nya ya. Nah, bagaimana kita melakukan active listening? Bisa saja nanti ketika kita sudah being present dan kita ingin melatih active listening kita, coba kita perhatikan kata-kata yang sering berulang, yang sering dia ucapkan secara berulang. Ya, bisa saja kata-kata yang sering dia ucapkan secara berulang itu bisa menjadi keywordnya atau menjadi kata kuncinya. Atau kita bisa perhatikan kata-kata yang memiliki intensi lebih. Ya, biasanya kalau yang memiliki intensi lebih atau mengandung emosi tertentu itu bisa terlihat dari gesturnya, dari bahasa tubuhnya. Jadi makanya kita perlu memperhatikan di sini ya seperti itu. Akhirnya kita mendengarkan apa yang tidak terdengar. Jadi kita perlu juga memperhatikan bahasa tubuh yang dia tampilkan saat itu. Lalu atau kata-kata yang memiliki gestur dan intonasi tertentu ya. Nah, baik. Skill terakhir yang ini menjadi skill yang memang wajib dimiliki oleh semua coach. Apa itu? Adalah skill dalam mengajukan pertanyaan powerful, pertanyaan yang kuat dan pertanyaan yang bermakna. Jadi keahlian ya dalam mengajukan pertanyaan itu merupakan salah satu kompetensi terpenting yang harus dimiliki oleh seorang coach. Karena kan coaching tadi kalau kita lihat konsepnya adalah dia dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Makanya keahlian bertanya ini menjadi suatu keahlian yang terus harus selalu diasah dan dilatih ya. Nah, dengan powerful question ini sebenarnya coach itu membuka peluang bagi coachee ya untuk bisa mengekspresikan pikirannya, bisa mengekspresikan tentang perasaannya gitu ya. Jadi dia bisa terstimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang powerful tadi. Juga dengan keahlian ini seorang coach itu bisa menarik keluar informasi-informasi dari coachee-nya ya, supaya bisa menjadi sebuah dialog yang konstruktif tentunya. Nah,
pertanyaan powerful itu pertanyaan yang seperti apa? Kalau di dalam coaching, pertanyaan yang perlu digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka atau open question. Hindari, bahkan kalau bukan hindari ya, kalau saya waktu belajar coaching dan ketika ujian itu sangat tidak boleh menggunakan pertanyaan tertutup, ya, atau close, karena umumnya pertanyaan tertutup itu sifatnya adalah leading, ya, mengarahkan dan tidak membuka orang untuk berpikir. Pertanyaan terbuka seperti apa? Ya, pertanyaan yang akan merangsang dia untuk berpikir, ya, untuk memberikan sebuah jawaban, mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Kalau di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan WH plus 1H ya. Dia why, when, how, where, seperti itu ya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang umumnya pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Nah, seperti ini pertanyaan-pertanyaan terbuka itu. Apa, bagaimana, di mana, kapan, bersama siapa, berapa bajak, dan lain sebagainya. Ya, bukan pertanyaan apakah kamu sudah makan, seperti itu ya. Apakah kamu mau melakukan ini? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Dia tidak bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang dia pikirkan. Tapi beda kalau kita bertanya, bagaimana kamu bisa melakukan ini untuk berhasil? Beda ya pertanyaannya ya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini untuk bisa berhasil? Dengan apakah kamu bisa melakukan ini? Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, untuk mudahnya teman-teman dalam melakukan pertanyaan dalam sesi coaching memang sebenarnya sudah sangat mudah karena ada beberapa tools yang bisa digunakan. Salah satu tools yang populer yang sering digunakan adalah GROW, milik Sir John Whitmore tadi ya. GROW itu singkatan dari G-nya itu adalah goal. Goal ini adalah untuk menggali tujuan yang ingin dia capai atau ingin dia dapatkan ya. Lalu setelah itu kita lanjut ke reality. Reality itu adalah untuk menggali kondisi saat ini ya, saat ini seperti apa kondisinya, juga untuk menggali hambatan atau masalah apa yang dihadapi saat ini seperti itu ya. Dan lanjut kepada option. Option itu adalah untuk menggali solusi, alternatif atau cara dan lain sebagainya. Dan will itu adalah untuk menggali rencana aksi atau komitmen yang ingin dia lakukan. Nah, jadi supaya tidak ngelantur kemana-mana, kita bisa gunakan tools ini. Ya, untuk awal-awal nanti ketika kita berlatih, kita masih bisa pakai kepean ini atau contekan ini, tapi nanti seiring berjalannya waktu, ketika kita sering melakukan, maka kita sudah juga tertemplate di otak kita akan mengikuti pola ini. Nah tadi contoh misalnya percakapan coaching yang di goal ya, menggali tujuan. Contoh pertanyaan misalnya seperti ini, apa yang ingin dicapai atau didapatkan setelah coaching ini? Atau apa yang menjadi goal Anda? Apa yang membuat tujuan ini penting bagi Anda? Atau apa bentuk keberhasilan atau kesuksesannya ketika Anda telah mendapatkan tujuan ini? Nah ini adalah contoh-contoh pertanyaan coaching ketika kita menggali goal-nya. Nah, kalau contoh pertanyaan untuk menggali reality misalnya seperti ini, saat ini kondisinya seperti apa? Bagaimana kondisi yang terjadi saat ini? Apa hambatan yang dihadapi? Ada masalah apa saja yang timbul dari kondisi saat ini? Nah, ini adalah untuk contoh pertanyaan menggali reality atau current situation, untuk menggali current situation-nya seperti apa. Nah, kita lanjut. Kalau contoh pertanyaan untuk menggali option gitu ya, itu adalah misalnya seperti ini. Apa yang terpikirkan untuk bisa memberikan solusi? Atau alternatif apa yang bisa dilakukan ya? Atau apa cara yang berbeda yang bisa dilakukan? Atau bagaimana Anda bisa mengatasinya? Siapa yang bisa membantu Anda? Nah, ini adalah tentang option. Apa saja yang bisa menjadi solusi? Apa saja yang bisa menjadi alternatif ya, apa saja yang bisa menjadi aksi dan lain sebagainya di sini. Nah, ini option ya. Nah, will itu adalah terakhir, ini adalah untuk menggali komitmen, rencana aksi.
aksi, action yang akan dia lakukan tuh seperti apa. Ini di will kita galinya. Contoh pertanyaannya, rencana aksi seperti apa yang bisa Anda buat? Kapan Anda akan melakukannya? Ya, lalu apa resikonya jika hal ini tidak Anda lakukan, dan komitmen seperti apa yang bisa Anda wujudkan, gitu. Nah, jangan lupa nanti ketika kita sudah melakukan sampai di taraf grow sampai dengan will, di akhir itu selalu kita tanyakan ya kesimpulan, apa kesimpulan yang dia dapatkan dari proses coaching yang sudah dilakukan selama 1 jam atau 2 jam ini. Lalu tanyakan juga insight yang dia dapatkan atau awareness yang dia dapatkan. Nah, ini penting sekali gitu ya, karena terkadang ketika kita melakukan coaching at the end, disitulah sebenarnya kita banyak mendapatkan insight dan awareness. Nah, ditanyakan nih, awareness apa yang kamu dapatkan dalam proses coaching ini untuk dirimu, atau hal berguna apa, pembelajaran berguna apa yang kamu dapatkan dari proses coaching ini. Ini akan menjadi awareness yang dia akan amini gitu ya, dan menjadi sebuah kesadaran buat dia untuk bisa memperbaiki diri dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu saja sih sebenarnya teman-teman untuk konsep dan skill coaching yang perlu dikuasai ketika teman-teman ingin mulai belajar coaching. Dan kita masih ada waktu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo ya, silahkan. Halo Bu Ira, apakah pertanyaan tersebut bisa di-share? Oh boleh, nanti kita bisa share melalui Mas Ajis nanti Mbak ya. Baik, Mbak Wanda Sabrina Resen, silahkan Mbak Wanda. Silahkan Mbak. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Ibu Ira atas pemaparannya. Mohon maaf tadi sebelumnya saya juga telat kan masuknya setengah ya. Tapi ternyata menarik. Terima kasih. Jadi kebetulan saya kan mahasiswa dan saya udah diajarin gitu konsep dari coaching ini sendiri ya. Dan memang ternyata setelah dibahas lagi, menarik nih sama dengan apa yang dijelasin, apa yang saya dapat gitu di kampus ya Bu Ira. Ya. Nah, saya ingin bertanya, kan saya pernah beberapa kali coba mengimplementasikan coaching ketika saya menjalankan organisasi saya. Saya berharap dengan hal itu nantinya terjadi KM yang baik sehingga dapat menjaga kualitas dari organisasi itu tersebut. Nah, tapi ketika saya lagi menjalani coaching nih ya Bu, biasanya karena di prodi saya udah diajarin, teman saya ini sadar gitu Bu, kalau dia di coaching. Dan itu jadi patah ya Bu ya. Jadi kadang-kadang jawabannya kayak menurut saya Anda lagi ngocing saya kan nggak enak ya Bu. Nah, itu tuh saya masih mikir ya kesalahan saya itu di mana kira-kira, apakah ketika saya, soalnya yang tadi saya amati memang saya nggak jauh beda gitulah ya Bu untuk melakukan coaching tersebut, tapi menghadapi orang yang seperti ini gimana gitu kan, lama-lama dari bercanda itu kan menjadi suatu pola nih Bu, nantinya udah kebiasa ya Bu, jadi ketika dia di coaching dia jadi sadar dan susah gitu, jadinya ilmunya nggak merata dan nggak tercapai tujuan coaching yang saya udah rancang nih gitu Bu, kurang lebihnya. Pencerahannya ya Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Wanda. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik dan ini dialami oleh kita gitu ya, para coach gitu ya, sesama teman-teman seprofesi atau kolega gitu ya. Seringkali kita lagi ngobrol gitu ya, terus tiba-tiba ada keisengan dari kita gitu untuk melakukan coaching, terus kita sadar, pasti kita langsung ngomong, "Oh, lagi coaching gue ya?" gitu kan, seperti itu. Dan itu memang hal yang biasa. Gimana cara menghadapinya? Mungkin kalau triknya seperti ini ya. Saya seringkali pernah saya praktekkan gitu ya. Mungkin di sini ada teman saya gitu ya. Tapi saya nggak sebut nama. Pernah saya praktekkan, sebenarnya saya melakukan teknik coaching, tapi saya melakukan secara informal. Ya, sampai akhirnya setelah berjalan setengah jam lebih, dia baru sadar kalau, iya ternyata tadi kita di coaching ya sama Ira, misalnya seperti itu. Nah, namun untuk seperti ini memang perlu latihan Mbak Wanda. Maksudnya gimana? Mungkin ketika kita baru awal-awal belajar, emang kita masih sedikit kaku. Tapi sekali lagi ya, coaching itu adalah skill, keterampilan. Practice makes perfect. Artinya kita perlu banyak belajar dan berlatih. Di Grow, kalau tadi kita lihat di tools-nya Grow, itu kan sebenarnya kan panduan saja. Tadi terlihat bahasanya itu sangat
sangat apa ya, sangat baku gitu ya, sangat kaku. Nah, tetapi ketika sebenarnya kita sudah paham alurnya bahwa oke, pertama kita mau tahu dulu dia ngomong ngalur ngidul segala macam gitu ya. Kalau kita tanya misalnya gini, sebenarnya apa ya tujuan yang ingin kamu capai? Nah, itu kan berarti kan udah formal banget ya. Ini saya lagi bicara informal ya. Tapi ketika kita menggunakan yang informal, kita bisa sambil ngopi, lu sebenarnya mau apaan sih? Lu mau ngapain sih? Lu mau dapetin apa? Nah, seperti itu kan sebenarnya lu mau dapet apa sih? Apa yang lu mau capai? Apa sih yang mau lu dapat? Apa sih yang lu mau dapat? Misalnya pakai bahasa sehari-hari nih Mbak Wanda. Itu kan informal sekali, tapi sebenarnya itu kan masuk di G, ya nggak sih? Di gali goal seperti itu ya. Nah, jadi saran saya ketika ingin melakukan peer coaching apalagi secara informal gitu ya, karena memang justru kalau saya sekarang menariknya itu terutama nih ya, saya juga begini nih pengalaman saya ke anak-anak saya. Jadi anak-anak saya saking mungkin sering ngelihat saya melakukan coaching gitu online gitu ya, mereka kan sedikit banyak udah familiar tuh dengan pertanyaan. Jadi ketika saya ngobrol sama mereka, ada beberapa pertanyaan yang mereka langsung sadar kan, ibu lagi coaching aku ya. Nah seperti itu ya, ya nggak apa-apa, biarkan saja gitu. Kalau memang dia sadar seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Kita kasih pemahaman saja. Habis itu kita break state, kita ajak bercanda, habis itu kita coba masukkan lagi dengan bahasa yang informal gitu ya Mbak Wanda. Jadi nggak usah putus semangat gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ada beberapa orang yang kadang-kadang tuh agak sedikit reluctant gitu kalau udah dikasih tahu mau di coaching gitu ya. Padahal mungkin tapi ada beberapa orang yang sudah merasakan manfaat coaching itu malah jadi addicted gitu ya. Malah dia seperti butuh gitu loh untuk di coaching gitu di setiap beberapa perjalanan gitu loh yang dia lakukan. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Wanda ya. Iya Bu, alhamdulillah menjawab. Baik. Lumayan udah memberi pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Coba ya, ini saya coba dari pertanyaan yang di chat. Oke, materi insya Allah nanti diberikan Pak semuanya. Oke, untuk proses coaching ini dari Mbak Carolina ya, sebaiknya dilakukan berapa kali atau lebih baik dilakukan secara reguler? Indikator keberhasilan proses coaching ini apa saja? Baik, jadi kalau di dalam organisasi mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kak Heni ya. Jadi ada beberapa memang bagusnya dilakukan secara periodik ya, dilakukan secara rutin. Jadi ada jadwal coachingnya seperti itu. Karena keberhasilan coaching tidak bisa diukur dari satu kali coaching Mbak Carolina ya. Karena coaching pertama, coaching kedua, coaching ketiga tergantung dari apa sih yang menjadi berapa kalinya itu sebenarnya itu bisa kita lihat dari awal pertama kita melakukan coaching. Jadi di sesi pertama. Di sesi pertama ini kan nanti akan ketemu apa sih goal yang ingin dia capai. Nah, kalau goalnya ini memang butuh waktu ya untuk bisa mencapai goal ini, waktu tertentu untuk bisa mencapai goal ini, maka kita perlu memberikan beberapa kali sesi coaching. Ingat coaching tadi adalah pendampingan sehingga di dalam proses dari coaching 1, kedua, ketiga itu adalah kita berusaha untuk mendampingi sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi berapa kalinya itu depends ya, tapi minimal 3 kali dilakukan sesi coaching ya. Mudah-mudahan terjawab Mbak Carolina. Oke, next. Dari apakah pertanyaan bisa di-share pertanyaan? Oh iya yang tadi ya Bu Nisa ya, bisa ya Bu Nisa. Sebagai HR kita dituntut untuk bisa memonitor effectiveness dari coaching yang dilakukan oleh para leaders di perusahaan. Ada tips untuk proses ini, bagaimana cara kita menilai bahwa kegiatan coaching sudah efektif dan memberikan dampak untuk coaching dan organisasi. Baik, terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau melakukan atau membangun coaching culture di dalam perusahaan dan sudah ada program coaching di dalam perusahaan, memang harus ada yang namanya coaching report. Ya, Mbak Indah. Jadi setiap coach atau leadernya itu mereka nanti dibuatkan coaching reportnya seperti apa. Jadi coach membuat report dari proses coaching tersebut dan semua apa yang menjadi rencana aksi daripada coachingnya ini pun nanti di-attach gitu. Itu yang akan dijadikan evaluasi bagaimana proses coachingnya ini sudah berjalan dan hasilnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Oke.
Keren banget materinya, terima kasih Mbak Tariani. Ideal pada saat sesi coaching di sebuah korporat, apakah perlu ada form untuk melihat progres sesi coaching? Saya tadi menjawab pertanyaan yang tadi ya Mbak ya, jadi iya sebaiknya kalau di dalam corporate itu memang harus ada laporan coaching. Kami pun di Transformia menjadi corporate coach di perusahaan gitu ya, kami menyediakan laporan coaching gitu, jadi perusahaan bisa tahu sampai sejauh mana kami sudah melakukan coaching, rencana aksi apa dan lain sebagainya itu tertulis di sana. Oke, Mbak Pariski, packaging coaching menjadi aktivitas yang cair namun tetap produktif ya Bu. Iya, menjadi cair ketika bisa dilakukan secara informal. Ya, secara informal. Nah, untuk bisa melakukan coaching secara informal, coaching ini bisa sambil ngopi, bisa sambil di kantin, bisa sambil waktu istirahat, makan siang. Ini bisa gitu. Ketika kita memang sudah tahu template-nya dan bagaimana kita meng-create pertanyaan-pertanyaan yang berdampak dan powerful. Sebenarnya bisa. Nanti tinggal kita pilih kata yang informal saja, Pak. Jadi nggak terlihat kaku, ya. Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung nih sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, Mbak Bu Siti Hairunisa raise hand. Silakan. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam. Ini Mbak Nisa ya? Iya, Mbak Nisa ya, Al-Azhar ya? Iya, alhamdulillah senang bisa bertemu kembali di sini Bu Ira. Salam sehat ya Mbak Nisa. Alhamdulillah sudah. Ya Bu Ira, ini mungkin saya butuh di coach sekarang sama Mbak Ira dulu. Sebelum saya meng-coach teman-teman saya. Jadi gini Bu Ira, di dalam sebuah organisasi mungkin ya, atau di sekolah saya sendiri, itu ada leader di bawah leader. Artinya maksudnya ada apa? Biasanya ada sebuah komunitas antar teman-teman itu yang mana dia menjadi lead dari teman-teman itu sendiri. Yang malah kadang-kadang suka memprovokasi gitu kan, yang akhirnya suka membuat apa ya? Justru dia seperti yang jadi pemimpin di dalam organisasi kita, paham maksudnya ya? Ya. Nah, jadi kadang-kadang gitu ketika ada yang sampai ke kami, kok seperti ini kata si ini, kok jadi kata dia menurut dia, sebenarnya siapa sih pimpinannya gitu kan? Nah, dalam seperti itu, ketika kita menemukan situasi seperti itu, sebenarnya yang harus kita coach itu teman-teman yang di bawah pengaruhnya beliau atau si beliau ini, yang kebetulan memang beliau itu sudah senior, katakan seperti itu, merasa pengalamannya lebih banyak gitu kan dibanding pimpinannya itu sendiri di satu sekolah tersebut gitu. Nah, itu bagaimana Bu Ira? Terima kasih. Aduh. ini pertanyaannya sebenarnya di luar konteks ya, tapi mungkin saya coba menjawab saja ya Bu Nisa, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau menurut Bu Nisa, dengan keberadaan si Mr. X tadi atau Miss X tadi, apa hal yang menguntungkan dalam hal ini di organisasi ini? Sebenarnya ada juga menguntungkannya, juga kadang banyak merugikannya juga gitu. Artinya yang menguntungkannya apa? Yang menguntungkan buat organisasi atau buat sekolah? Ya mungkin sebenarnya dia bisa jadi membantu gitu ya, membantu untuk ngelit teman-temannya gitu kan. Tapi harusnya mempunyai visi yang sama gitu kan. Tapi harusnya dengan tujuan yang sama gitu. Tapi ini kadang-kadang yang kurang ini akhirnya jadi kontras gitu kan. Jadi menjadi tidak sejalan akhirnya seperti itu. Nah itu akhirnya yang kadang-kadang bisa mematahkan kebijakan yang sudah ada gitu kan. Artinya kita sudah ngelit seperti ini, punya ini. Nah tapi ternyata di apa ya, kayak dilekan gitu seakan-akan. Nah jadi seperti itu Bira gitu. Baik. Nah Bu Nisa, kita fokus tadi kepada kelebihan dia ya, hal yang beruntung yang bisa dia berikan untuk organisasi. Sebenarnya dia tadi bisa membantu, melit dan menginfluence, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia punya suatu kekuatan diri dia untuk bisa mempengaruhi. Nah, tidak semua orang kan ya punya skill untuk seperti ini. Nah, sekarang tinggal Bu Nisa pikirkan bagaimana Bu Nisa bisa mengutilize ya, bisa memanfaatkan skill dia ini untuk lebih terarah. Itu PR berikutnya ya, untuk lebih terarah. Tentunya dengan cara apa? Ya pasti yang pertama kalau saya sih sebenarnya saran utama saya adalah building rapport dulu. Bangun dulu lah rapport dengan dia ya. Belum tentu, ini kan semua baru persepsi kita.
Yang kedua, samakan dulu persepsinya, samakan visinya. Jangan-jangan dia seperti itu karena belum paham visinya atau belum satu persepsi dengan kita. Tapi menurut saya orang seperti ini justru banyak kegunaan, banyak lebih menguntungkan daripada merugikan. Asalkan dia diberikan kepercayaan, diberikan ruang untuk dia bisa menggunakan kekuatannya tapi untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Kalau saran dari saya sih itu Bu Nisa, tapi kalau nanti mau ngobrol lebih jauh kita bisa WA saya ya. Nanti soalnya waktunya nanti nggak cukup nih Bu Nisa. Baik, makasih banyak Bu Ira. Baik, terima kasih Bu Nisa. Oke, ada lagi yang ingin tanya langsung, silahkan. Oke, ini ada di pertanyaan di chat, bagaimana cara merubah mindset karyawan yang lebih suka dengan training dibanding coaching? Karena karyawan kalau sudah dengar kata coaching sesuatu yang wow, ya, jadi karyawan tersebut lebih suka simpelnya, minta dikirimin ke lembaga training untuk ikut training. Terima kasih. Baik. Nah, ini kalau saran saya Pak, bisa saja persepsi-persepsi yang seperti ini ya Pak Prima ini terjadi ketika memang mereka belum diberikan edukasi, coaching education di awal, ya, sehingga memang untuk bisa memberikan coaching edukasi, memang para leadernya pun harus paham dulu, gitu loh, konsep coaching yang benar itu seperti apa. Tadi saya di awal memberikan contoh, banyak di perusahaan mereka dengan ngeklaim, oh kita sudah melakukan coaching Bu, saya sudah sering melakukannya. Baik, kalau begitu bagaimana biasa Bapak melakukan coaching? Ketika mereka mempraktekkan ternyata itu bukan coaching. Oh, dalam hati saya, pantas aja karyawannya reluctant. Ternyata yang dilakukan selama ini bukan coaching, lebih kepada investigating. Lebih kepada judging, ya kan, sehingga orang tidak nyaman gitu. Tetapi kalau benar-benar leadernya diberikan skill coaching gitu ya, maka dia juga bisa memberikan edukasi. Karena nanti sebelum kita melakukan real coaching kan kita ada yang namanya pre-coaching, ya. Tadi saya di sini nggak bahas pre-coaching teman-teman ya, karena waktunya nggak mumpuni gitu, tapi biasanya di latihan leader as coach gitu, ketika saya mengajarkan training leader as coach itu kita ajarkan sampai dengan mulai dari pre-coaching. Nah, biasanya nanti memberikan edukasi coaching ini di pre-coaching ini, sehingga coach tahu dia tuh mau diapain sih, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Mohon dijelaskan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses coaching sehingga coaching tidak efektif dan goal tidak tercapai. Oke, yang pertama adalah coaching nggak coachable, Pak Yemin. Ya, makanya saya bilang pastikan coaching kita coachable. Coachable itu seperti apa? Dia memang dalam kondisi yang siap untuk melakukan coaching. Kalau dia masih dalam dia banyak mengalami gitu ya masalah-masalah isu-isu psikologis gitu ya, atau dia banyak memegang sampah ya, kalau saya bilang ya, masih banyak sampah-sampah dalam pikirannya, ya lebih baik dikonseling, diterapi dulu gitu. Karena dia sebenarnya butuh bantuan di sana. Dia butuh bantuan untuk didampingi oleh seorang konselor, oleh seorang terapis dulu. Itu salah satu yang membuat orang gagal di coaching seperti itu ya. Yang kedua, biasanya goal yang nggak clear di awal. Ya, goal yang nggak clear di awal. Jadi goalnya nggak clear di awal, coachnya tidak benar-benar memastikan goal yang ingin dicapai apa, lalu coachnya tidak, karena keberhasilan coaching proses ya, kalau saya bilang proses keberhasilan coaching itu berada dalam tangan coach, prosesnya ya, tetapi hasil dari proses coaching, hasil pencapaian yang menjadi tujuan coaching itu menjadi tanggung jawab coachingnya. Jadi ada dua nih ya. Jadi apakah coach bertanggung jawab terhadap pencapaian coaching? Untuk proses mencapainya iya. Tetapi dalam proses pencapaiannya ingat, di sini kita sedang memberdayakan dia. Tugas kita sebagai coach adalah memastikan, mendampingi dia bahwa dia benar-benar on the track dalam menjalankan itu. Gitu. Tapi keberhasilannya ada di mana? Keberhasilan dari dia mencapai tujuan itu ada di diri coach tersebut. Seperti itu. Ya, oke. Apalagi nih? Mau tanya Bu, apakah ada program khusus untuk mendapatkan sertifikasi sebagai coaching? Oh ya, jelas ada ya. Kalau untuk menjadi seorang profesional coach ya, Bapak Ibu bisa mengikuti kursus-kursus coaching yang
kemana? Biasanya kalau yang banyak dan yang memang diakui gitu ya, ICF, bisa mengikuti ICF. Kalau saya mengambil di Loop ya, tapi ada juga selain Loop beberapa institusi pelatihan, dan itu memang kita mengikuti serangkaian pelatihan, kita harus mengikuti ujian, yang serangkaian ujian kita juga harus melakukan sekian puluh, bahkan kalau untuk SEC harus 100 jam gitu kita bisa lulus ya, mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Kalau untuk leader as coach, sebenarnya leader as coach bisa didapatkan dari training-training gitu ya. Ini maaf ya, bukan promosi ya, tetapi memang di Transformia kita ada program pelatihan leader as coach. Jadi itu biasanya kita lakukan selama 2 hari. Memang itu kita fokuskan adalah untuk memberikan knowledge dan skill untuk para leader, bagaimana dia bisa menguasai skill coaching ketika dia ingin melakukan coaching atau leader as coach seperti itu. Jadi dan itu sertifikatnya memang, dan kalau untuk leader as coach dia tidak bisa melakukan berprofesi gitu ya, mengklaim dirinya sebagai seorang professional coach di luar. Ya dia hanya bisa melakukan coaching itu untuk internal saja, untuk di kantornya saja. Perbedaannya di situ sih ya. Oke. Baik, ini ternyata sudah lebih 5 menit ya. Oke, aduh maaf, ini ada kucing saya. Contoh kasus coaching dan monitoringnya, maksudnya gimana nih Pak Endi nih? Pak Endi, saya kurang paham dengan pertanyaan Bapak. Pak Endi mungkin terakhir nih, contoh kasus coaching. Oke, Pak Endi mungkin bisa dibantu saya ya untuk maksud pertanyaannya. Oke, terakhir dari Pak Happy. Transformia bisa provide coaching klinik buat karyawan ya, Bu? Misal HR bikin program coaching voucher untuk karyawan kami. Bisa sekali, Pak. Itu namanya corporate coaching ya. Jadi kalau untuk building coaching culture di dalam perusahaan, itu ada yang namanya coach ya. Corporate coach itu bisa ada 2 jenis, Pak. Ada yang internal dan eksternal. Kalau internal, Bapak melatih melatih beberapa staff atau leader Bapak, dilatih skill coaching, nanti merekalah yang bertindak atau melakukan coaching di dalam perusahaan tersebut ya. Kalau external coach, Bapak meng-hire, misalnya Bapak bekerja sama dengan Transformia, jadi Bapak bekerja sama untuk sekian bulan atau setahun gitu ya. Nah, kami nanti akan mengirimkan coach kami ke perusahaan Bapak dan untuk melakukan coaching secara bertahap dan terjadwal seperti itu, Pak. Bisa, Pak. Baik, teman-teman, rasanya waktunya ini sudah lewat 6 menit ya, dan saya juga nggak enak kalau pakai waktu teman-teman lama-lama karena ini hari libur, mungkin ada yang ingin bersama keluarga dan lain sebagainya. Ya mungkin dari saya sih sepertinya cukup ya, atau ingin ada lagi yang ingin ditanyakan, satu pertanyaan monggo, tapi kalau tidak ada sih dari saya rasanya cukup. Memang nggak bisa semuanya kita berikan pada sesi hari ini ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita berikan pada sesi hari ini bisa membuka wawasan kita dan membuka semangat kita untuk lebih mau belajar dan mendalami coaching lebih dalam lagi ya. Karena terus terang ya teman-teman, coaching ini kalau saya seorang ibu juga ya dari 3 anak saya, jadi saya lebih merasa ketika saya mampu melakukan coaching itu saya praktekkan untuk keluarga saya gitu ya, untuk anak-anak saya terutama, dan itu sangat powerful gitu. Di situ saya bisa melihat anak-anak ini kalau kita terapkan di dalam keluarga ya, kita bisa melihat anak-anak kita tumbuh lebih mandiri gitu ya, lebih kreatif, lebih bertanggung jawab, lebih terarah dan terukur gitu. Jadi skill ini tuh bukan hanya untuk karyawan ya. Jadi kalau di sini ada ibu-ibu muda gitu yang punya anak remaja, nah ini sangat luar biasa loh. Ayo deh belajar coaching karena kita bisa menerapkan coaching sama siapa aja, termasuk sama suami kita juga gitu ya. Atau kalau sama bapak-bapak bisa juga meng-coaching istrinya gitu. Oke, kayaknya cukup ya teman-teman ya. Kak Heni, silahkan Kak Heni sebelum kita pamit, mungkin kita sama-sama menampilkan wajah kita untuk saying ini goodbye sama teman-teman semua di sini. Kita open kamera dulu, foto bareng dulu kali ya Kak iya, Ira, iya, agar iya. saya kirimkan ke rekan-rekan lainnya. Silakan. Boleh. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita open kamera. Wih, baru kelihatan nih wajah-wajahnya Pak Aryo, Mbak Ardi, Mbak Santi. Pak Nanda kayaknya sambil tidur tuh tadi. Enggak, tadi itu istri saya. Maaf ya Kak, maaf Ibu Heni, Ibu Ira. Iya, gimana? Iya, tadi di awal itu yang pertanyaan untuk masalah
definisi atau dari tujuan dari webinar ini. Nah, tadi saya minta tolong ketikin istri saya dulu. Gak apa-apa, kerjasama. Baik. Ya. Nanti kalau udah bisa coaching, bisa saling coaching suami istri ya. Jadi itu lebih mudah membangun relationship yang lebih baik ternyata. Bener deh. Kapan-kapan kita diskusi lagi soal coaching ya, mungkin relationship coaching gitu ya. Kayaknya menjadi isu yang menarik selain coaching untuk karyawan ya nggak sih Kak Hendy? Ya. Oke, baik teman-teman kita foto dulu ya. Kak Ajis ya, silakan untuk mendampingi kita, Kak Ajis. Oke, silakan siap-siap rekan-rekan. Ini ada 3 slide. Kita nggak tahu ada di slide mana, jadi senyum aja. Ada 3 kali take. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kita ini ada link feedback untuk mendapatkan sertifikat dan materi. Silakan bagi Bapak Ibu untuk segera mengisi. Untuk di browsernya bisa diketik bit.ly feedback JP30 atau scan barcode. Kita tunggu sekitar 5 menit ya untuk mendapatkan sertifikat dan materi. Karena hanya email yang terdaftar di dalam form feedback yang akan kami kirimkan. Sebentar. Sudah coba saya ketik di... Sudah saya kirim di chat. Silakan dicek. Untuk daftar leader S khususnya ada informasinya Kak Aziz? Oh bisa Bapak, nanti saya teruskan, silakan. Boleh kirim reaction di kolom chatnya Bapak Ibu jika sudah, agar kita sama-sama mengetahui. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi. Baik, kami tunggu 1 menit lagi.
Website Transformia, transformia.co.id Bapak, silahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi form feedback. Silakan saya kembalikan ke Kak Hedi. Oke, rasanya itu perjumpaan kita, wow, nggak terasa 17.14 ya. Sepertinya itu yang dapat kami sharing rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau kami ada salah sikap, salah kata, salah perbuatan. Sampai jumpa, ketemu di event-event kami berikutnya. Selamat sore dan salam sehat selalu rekan-rekan. Bye-bye. Selamat sore. Sampai ketemu. Have a nice weekend, everyone. Terima kasih.